Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Tetapi pengaruh kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam masih dapat dirasakan hingga sekarang ini oleh masyarakat. Bahkan ada yang masih menjalankan kebudayaan tersebut hingga saat ini. Masuknya kebudayaan dan agama Hindu, Buddha, dan Islam juga mempengaruhi dan saling berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Untuk mengetahui bagaimana masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya, mari simak penjelasannya sebagai berikut. Tetapi sebelum masuk ke dalam penjelasan, kita harus mengetahui pentingnya mempelajari sejarah pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Dengan mempelajari sejarah tersebut, kita akan mendapatkan manfaat, yakni menambah wawasan kita mengenai sejarah, lebih menghargai sejarah yang ada, belajar menjadi lebih toleran akan adanya perbedaan, memahami tentang perkembangan sejarah Hindu, Buddha, dan Islam, dan menjadi lebih mengerti tentang sejarah budaya Indonesia, karena budaya Indonesia tidak lepas dari pengaruh Hindu, Buddha. Selanjutnya yakni teori masuknya agama Hindu, Buddha di Indonesia. Terdapat 5 teori yang menjelaskan tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Teori yang pertama yakni teori kesatria. Teori kesatria dikemukakan oleh R.J. Majumdar. Teori ini menyatakan bahwa golongan bangsawan atau kesatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Teori selanjutnya yakni teori Waisya yang dikemukakan oleh N.G. Krom. Teori ini menyatakan bahwa berkat peran serta golongan Waisya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India lah yang berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Kemudian teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leer. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu Buddha ke Indonesia dibawa oleh para golongan Brahmana atau golongan pemuka agama India. Selanjutnya yakni teori arus balik yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Teori ini menyatakan peran aktif masyarakat Indonesia di masa silam yang menimba ilmu ke India. Sekembalinya dari India, mereka kemudian menyebarkan pengetahuan mereka ke masyarakat yang lain. Dan teori yang terakhir yakni teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau Buddha yang berimigrasi ke wilayah Indonesia. Selanjutnya yakni pengaruh budaya Hindu-Buddha di Indonesia, yakni dalam seni bangunan, seni rupa dan seni ukir, sastra dan aksara, kepercayaan dan filsafat, serta sistem pemerintahan. Dalam segi bangunan, bentuk-bentuk bangunan candi yang ada di Indonesia secara umum merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia asli. Candi Borobudur salah satunya contoh dari bentuk akulturasi tersebut. Selanjutnya yakni dalam seni rupa dan seni ukir. Pengaruh budaya Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding candi. Seperti gambar di samping, yakni relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar langkan di Candi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Pengaruh budaya Hindu-Buddha pada segi aksara dan sastra yakni masyarakat Indonesia menjadi tahu akan bahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa, tapi tidak hanya mengenal, mereka jadi bisa membaca dan menulis. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata serta Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang kulit yang disebut wayang purwo. Kemudian muncullah tokoh-tokoh pewayangan yang khas di Indonesia, misalnya tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, dan Petruk. Selanjutnya yakni pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia masih belum mengenal adanya sistem pemerintahan. Semula pemimpinnya adalah kepala suku, sedangkan setelah adanya pengaruh Hindu-Buddha, menjadi pemimpinnya adalah raja. Dan dengan masuknya Hindu-Buddha membawa pengaruh terhadap terbentuknya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yakni diantaranya Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Sriwijaya, Mataram Hindu, Singosari, dan Majapahit. Dan yang terakhir yakni pada sistem kepercayaan. Sebelum ajaran Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme.
Setelah Hindu-Buddha datang, masyarakat Indonesia banyak yang belajar ajaran Hindu-Buddha. Agama Hindu maupun Buddha telah mempertegas adanya nilai-nilai moral yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebelumnya. Selanjutnya yakni proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yakni teori Gujarat. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini diperkuat dengan adanya penemuan makam Sultan Samudra Pasai, yakni Malik al-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hongronje dan J. Pitchnapel. Teori selanjutnya yakni teori Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Teori ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Dan yang terakhir adalah teori Persia. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang dari Persia. Teori ini dikemukakan oleh Husain Jajadiningrat yang mengatakan bahwa terdapat kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atas kematian Husain bin Ali, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabot di Pariaman di Sumatera Barat dan Bengkulu. Selanjutnya yakni jalur penyebaran agama Islam. Jalur yang pertama yakni perdagangan. Perdagangan adalah penyebaran Islam yang paling efektif pada saat itu dikarenakan pedagang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Yang kedua yakni jalur perkawinan. Dilakukan dengan mengajak dan mengikat keluarga pengantin wanita yang belum Islam menjadi Islam. Selanjutnya yakni jalur pendidikan. Cara ini dinilai lebih baik untuk mendidik masyarakat dan umat. Selanjutnya yakni jalur tasawuf, karena masyarakat Indonesia sangat menyukai hal-hal yang berbau mistik. Selanjutnya yakni jalur kesenian, menyebarkan agama Islam melalui seni yang di dalamnya terkandung unsur-unsur Islam. Contohnya yakni pada seni wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Selanjutnya adalah pengaruh Islam terhadap Indonesia, yakni pada segi akidah, bahasa dan sastra, serta seni, budaya, dan arsitektur. Pada segi akidah, setelah datang agama Hindu dan Buddha yang merubah pola pikir mereka menjadi percaya akan dewa-dewa, kemudian saat Islam datang, pola pikir mereka kembali berubah menjadi lebih sempurna, yakni percaya adanya Tuhan dan Khalifah sebagai perantara Tuhan untuk menyampaikan agama Islam. Selanjutnya yakni segi bidang bahasa dan sastra, yakni adanya penulisan Arab Jawi atau Pegon, yang merupakan bentuk akulturasi budaya Indonesia dengan Islam, yang masih kita lihat dan masih sering kita gunakan. Dan yang terakhir yakni pada bidang seni budaya dan arsitektur. Bidang arsitektur yang mengalami akulturasi budaya dengan banyaknya masjid-masjid atau bangunan yang memiliki atap yang bertingkat dengan jumlah ganjil. Kemudian terdapat beduk yang dibunyikan sebelum azan dikumandangkan. Sedangkan dalam bidang seni seperti pahatan dan ukiran kaligrafi. Demikianlah presentasi dari saya mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Saya Suci Kurnia dari kelas B jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.